Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Baik, Pak. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, apakah ada yang tidak dapat mengikuti pelajaran untuk hari ini? Untuk Angga Dwi Payana tidak dapat mengikuti pembelajaran hari ini, Pak. Oh iya, dia tadi udah minta izin ke Bapak secara online dan mengatakan kalau dia sedang sakit. Berarti selain Angga semuanya hadir ya? Baik, sekarang kita dapat memulai pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait lanjutan materi pembelajaran minggu lalu. Apakah ada yang ingat pembelajaran minggu lalu itu mengenai apa? Silahkan bantu Bapak apabila ada yang ingin menjawabnya anak-anak. Materi minggu lalu kita membahas terkait materi mengenai lingkaran dengan pembahasan terakhir yaitu memahami jenis dan unsur-unsur lingkaran, Pak. Ya, betul sekali. Terima kasih Restu. Nah, anak-anak, materi kita hari ini yaitu akan membahas terkait keliling dari suatu lingkaran. Bapak ingin mereview sedikit terkait pertemuan minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat apa pengertian dari lingkaran? Apakah ada? Oh, jika tidak, Bapak tunjuk langsung ya. Coba Intan, jelaskan apakah pengertian dari lingkaran yang kamu ketahui? Baik, Pak. Dari yang saya ketahui, pengertian dari lingkaran adalah suatu himpunan dari semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tertentu. Ya, bagus sekali Intan. Nah, jadi secara umum kita dapat katakan bahwa lingkaran adalah sebuah garis lengkung yang bertemu kedua ujungnya, sedangkan semua titik sama jauh letaknya dari sebuah titik tertentu. Nah, titik ini dinamakan pusat lingkaran. Jarak dari suatu titik pada lingkaran ke titik pusat dinamakan jari-jari. Dan garis lengkung yang bertemu kedua ujungnya itu dinamakan keliling lingkaran. Adapun daerah yang bersisi oleh lingkaran itu disebut bidang lingkaran. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait unsur-unsur lingkaran. Apakah ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur lingkaran ya? Saya mau menjawab, Pak. Ya, Yusia, silahkan disebutkan apa saja unsur-unsur lingkaran itu. Baik, Pak. Adapun unsur-unsur lingkaran yaitu meliputi jari-jari, diameter, busur, juring, temeren, dan apotema, Pak. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Yusia dapat dilihat pada slide. Unsur-unsur lingkaran itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama itu jari, diameter, busur lingkaran, juring lingkaran, temeren, dan apotema. Nah, ada pula pengertiannya agak lebih rinci, yaitu yang pertama itu jari-jari. Nah, jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke sembarang titik pada lingkaran. Nah, untuk diameter yaitu garis tengah adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Panjang meter lingkaran adalah sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu busur lingkaran. Nah, untuk busur lingkaran adalah garis lengkung yang melalui titik-titik pada lingkaran. Nah, untuk yang keempat itu tembereng. Tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur yang melalui kedua ujung busur lingkaran. Nah, untuk juring lingkaran yaitu juring lingkaran adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan 2 buah jari-jari lingkaran yang melalui ujung busur lingkaran tersebut. Nah, untuk apotema yang unsur yang terakhir yaitu apotema adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik pada tali busur. Nah, bisa dilihat pada slide. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Jika ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan ya, jangan malu untuk bertanya. Pak, mohon izin untuk bertanya terkait materi ini, Pak. Jujur saya masih sedikit bingung terkait apakah tali busur lingkaran itu sama dengan diameter lingkarannya, Pak ya? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mang. Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Bapak juga yakin di antara kalian pasti masih ada yang bingung juga terkait ini. Jadi Bapak akan jelaskan secara sederhana agar lebih mudah dipahami. Nah, diameter lingkaran merupakan sebuah garis lurus yang menghubungkan antara 2 titik pada titik lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Sedangkan tali busur merupakan garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada keliling lingkaran namun tidak melalui pusat lingkaran. Jadi tali busur dan diameter itu berbeda. Untuk Mang sendiri apakah masih ada yang
belum dipahami atau masih bingung dengan penjelasan dari Bapak? Terima kasih Pak, saya sudah paham terkait hal ini. Ya Mang, bagus sekali. Untuk anak-anak yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Bapak persilahkan. Di saya tidak Pak. Baik, jika begitu, Bapak lanjutkan saja ke materi keliling dan luas lingkaran. Nah, bisa anak-anak lihat pada slide lagi. Nah, di sini keliling dan luas lingkaran itu. Nah, keliling adalah panjang lengkung atau busur pembentuk lingkaran. Untuk menghitung keliling sebuah lingkaran digunakan rumus berikut. Nah, untuk menghitung kelilingnya di sini kita dapat gunakan rumus yaitu keliling sama dengan 2 kali VR. Nah, di mana untuk Pi di sini ada 2, yaitu bisa menggunakan Pi-nya 22/7 ataupun 3,14. Nah, untuk R sendiri itu disebutkan jari-jari. Nah, untuk luas adalah luas daerah yang dibatasi oleh lengkung lingkaran. Luas lingkaran sama dengan Pi dikali dengan kuadrat jari-jarinya. Nah, atau bisa dikatakan itu untuk mencari luas yaitu sama dengan Pi kali R kuadrat, di mana Pi tersebut juga ada 2, yaitu 3,14 dan juga 22/7. Untuk R tersebut yaitu jari-jari. Nah, agar lebih mudah dipahaminya, di sini Bapak telah memberikan contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Karena kita telah ketahui untuk menghitung keliling lingkaran pada tadi untuk yang tadi yaitu kelilingnya dengan rumus 2πr. Nah, di sini kita langsung saja substitusikan ke rumus, di mana 2 dikali 22/7 dikali 14, karena jari-jarinya 14 maka kita menggunakan juga Pi-nya 22/7 agar lebih mudah. Nah, di sini langsung saja didapatkan hasil yaitu 88 cm. Nah, untuk lebih mendalami lagi, Bapak juga memberikan contoh yang kedua. Nah, di sini yaitu hitunglah luas lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Nah, bisa dilihat seperti di slide, yaitu untuk L-nya rumus luasnya yaitu PR kuadrat sama dengan, karena juga jari-jarinya 14 cm, maka lebih mudah jika kita gunakan Pi-nya itu 22/7, maka 22/7 dikali 14 dikali 14, maka hasilnya itu 616 cm persegi. Baik, sampai sekarang apakah ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami dari anak-anak? Dari saya tidak. Jika tidak, baik, jika begitu akan Bapak lanjutkan saja untuk latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya dapat dilihat pada slide. Terdapat 5 soal yang dapat membantu kalian untuk lebih memahami terkait unsur dan besar keliling dari suatu lingkaran. Silahkan dikerjakan dalam kurun waktu 15 menit. Dan jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan langsung di forum ini. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Baiklah, jika demikian silahkan dibuat latihan soal yang tersebut dulu ya. A few moments later. Baik, karena waktu sudah lebih dari 15 menit dari yang kita tentukan sebelumnya, apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada Pak. Jika tidak, coba Restu menjawab soal nomor 1. Bagaimana untuk Restu? Apakah masih dalam forum atau bagaimana? Baik, coba untuk semua anak menghidupkan kameranya sebentar ya, Bapak ingin lihatnya. Baik, Pak. Berarti Restu untuk kali ini Bapak anak boleh hadir ya, karena hanya Restu yang off-cam dan tidak ada konfirmasi. Nah, untuk bagian anak yang lainnya, untuk pertemuan kali ini masih Bapak maafkan. Namun pada pertemuan berikutnya, apabila terdapat ada siswa yang tidak mengikuti pelajaran Bapak, maka akan Bapak kurangi skornya, dan juga akan mendapatkan sanksi apabila misalkan dalam pertemuan Bapak sampai 3 kali tidak menghadiri pertemuan Bapak tanpa konfirmasi, dan juga pada saat mengikuti pelajaran hanya ada akunnya aja yang di forum dan orangnya tidak ada, maka Bapak akan Pak tidak berikan untuk mengikuti UAS ataupun UTS pada akhirnya. Apakah bisa dipahami anak-anak? Nah, kalau begitu kita lanjutkan saja untuk bahas soal latihannya. Baik, Pak sekarang coba tunjuk untuk Intan, coba untuk jawab nomor 1. Pak, pada gambar dapat dilihat bahwa nilai diameternya adalah 56. Sehingga untuk mencari nilai jari-jari, dia dibagi 2, maka dapatkan 28 cm. Sehingga luas sama dengan PR kuadrat sama dengan 22/7 dikali 28 dikali 8. Sehingga hasil yang dapatkan adalah 2464 cm Baik, persegi. terima kasih jawabannya. Nah, dari Intan, untuk anak-anak yang lainnya, apakah mendapat jawaban yang sama dengan yang didapatkan oleh Intan? Sama, Pak. Baik, berarti untuk soal nomor 2 sampai 5, apakah ada kendala dalam menjawabnya? Tidak ada Pak.
Nah, jika begitu, Bapak ingin bertanya kembali, apakah ada yang tahu terkait penerapan materi ini untuk kehidupan sehari-hari? Mohon izin menjawab, Pak. Bagi saya, manfaat kita mempelajari materi lingkaran ini dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mungkin mengukur berapa besar diameter dari jam dinding atau jam tangan, atau ketika kita ingin membuat bola, atau misalkan kita punya ban atau apa itu kita ingin mengukurnya, bisa dengan menggunakan rumus-rumus yang kita pelajari hari ini. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Intan. Nah, masih ada banyak lagi manfaat dari kita mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita bisa menghitung keliling roda apabila kita memiliki mobil. Nah, di sana kita dapat menghitungnya, dan juga misalnya kita memiliki lahan yang bentuk lingkaran, di sana kita bisa menghitung luasnya. Misalkan kita ingin menanam apa dengan jumlah atau dengan jarak tertentu, maka kita dapat memperhitungkannya lebih baik. Nah, itu yang Bapak dapat contohkan. Nah, karena Bapak lihat juga waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10.00, nah maka kita akan lakukan review materi hari ini. Nah, silahkan untuk Komang atau Yus dapat menjelaskan atau menjelaskan hal apa saja yang telah kalian dapat pelajari pada hari ini. Mohon izin menjawab, Pak. Adapun pelajaran yang kita dapatkan yaitu kita bisa memahami lebih dalam lagi mengenai unsur-unsur lingkaran, penerapan materi lingkaran untuk kehidupan sehari-hari itu seperti apa, dan juga kita bisa menghitung luas dan hilir lingkaran, Pak. Nah, baik, terima kasih Yus. Baik anak-anak, karena jam pelajaran telah habis, maka Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk tugasnya, silahkan kerjakan soal nomor 15 dan 28 pada buku paket halaman 86. Nah, untuk dikumpulannya dalam bentuk foto pada link Google Form yang telah Bapak kirimkan sebelumnya. Nah, dapat dikumpulkan sampai hari Senin depan. Nah, jangan lupa untuk lebih banyak belajar dan berlatih soal-soal. Nah, dan apabila ada kesulitan, bisa menghubungi Bapak untuk mendiskusikan apa yang kurang dipahami. Nah, silahkan untuk ketua kelas tolong pimpin untuk berdoa. Baik, Pak, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih banyak anak-anak. Nah, sampai jumpa pada kegiatan pelajaran kita selanjutnya. Terima kasih, Baik, Bapak. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih.